Selamat datang bulan September dan selamat datang pemangkasan suku bunga. Sepertinya tema itulah yang cocok untuk menyambut bulan September ini, karena bukan hanya Federal Reserve tapi beberapa bank sentral diyakini oleh pasar akan melakukan pemangkasan suku bunga. Bank apa saja kira-kira? Itu yang akan kita coba lihat dari ulasan berikut ini. Oke, pertama yang akan kita lihat adalah faktor penggerak minyak. Seperti yang terlihat di harga untuk saat ini, WTI atau crude oil yang terlihat angkanya turun dibandingkan minggu lalu yang sempat melejit ke hampir level $77. Bahkan bisa dibilang ini adalah angka yang relatif kembali ke titik awal waktu kita sempat dapatkan rebound di zona 71-72. Nah, apakah ini akan kelanjutannya mengalami penurunan atau tidak? Semua itu ternyata bergantung kepada rencana dari OPEC. Ya, seperti kita ketahui bersama bahwa 2 bulan yang lalu OPEC melakukan pertemuan dan mereka menggagas bahwa mereka akan memutuskan untuk mengurangi pemangkasan produksi yang sudah dijalankan beberapa pertemuan sebelumnya. Nah, hal ini juga yang memicu ke mengapa harga minyak kecenderungannya mengalami penurunan. Karena satu sisi, kalau memang ternyata mereka tetap on schedule untuk bulan Oktober dikurangi pemangkasan produksinya, itu sama dengan mereka mulai memompa produksi kembali ke pasar. Artinya jumlah pasokan akan kembali melimpah. Dan satu sisi akan bertanda negatif dikarenakan sisi lainnya adalah dikarenakan ada tingkat permintaan yang relatif lebih lemah, atau sampai saat ini at least tidak terjadi perubahan yang signifikan pada permintaan China. Jadi kalau misalkan kita korelasikan teman-teman dengan adanya pasokan tambahan tapi sementara demand-nya masih cukup lemah, maka itulah yang membuat kenapa harga minyak kecenderungannya relatif lemah. Berbeda cerita kalau misalkan katakanlah mereka tetap memompa produksi lalu kemudian bahkan secara berangsur-angsur ataupun bertahap, lalu kemudian diimbangi dengan tingkat permintaan yang tumbuh, dan itu akan mendorong harga minyak kembali naik. Ya, satu sisi 2 bulan yang lalu memang OPEC memberikan peringatan untuk melakukan hal tersebut. Tujuannya adalah karena mereka sangat yakin bahwa permintaan dari China kemungkinan akan berangsur-angsur pulih. Ya, kita tinggal tunggu saja 2 bulan ke depan apakah harapan tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan ataupun yang dipikirkan oleh OPEC atau tidak. Di sisi lain, ada faktor pengaruh juga yaitu terkait dengan pasokan yang berkurang dari Libya. Ya, produksinya turun drastis bahkan bisa dibilang hampir sama sekali tidak ada. Dan ini pula yang membuat kenapa mereka menyerukan untuk peningkatan sekitar 180.000 barrel per hari untuk pemompaan di bulan Oktober sebagai, ya bisa dibilang bagian dari produksi yang cukup terhenti ya, 2,2 juta barrel per hari. Nah, ini 2 faktor yang paling utama untuk saat ini yang menggerakkan kenapa harga minyak kecenderungannya stagnan atau relatif lebih rendah ya, di bawah $75. Kita akan lihat ke depannya, apakah akan terjadi penurunan di bawah level $70 atau memang terjadi kenaikan secara bertahap, mungkin kembali pulih di atas level $75 kembali. Nah, di sisi lain teman-teman, ada kabar terkait dengan September. Katanya, menurut beberapa pengamatan, bulan September ini kecenderungannya negatif untuk pasar ekuitas atau pasar saham. Apakah betul seperti demikian? Oke, inilah grafik dari S&P 500 dan kita menyoroti terkait dengan 4 bulan September terakhir. Artinya yang terdekat di 2023, 2022, 2021, dan 2020. Terlihat jelas dari candlestick-nya bahwasanya setiap bulan September dalam 4 kali September berturut-turut yang terakhir itu kecenderungannya menunjukkan hal yang negatif. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan, dari sejak April 2020, terlihat ada 52 bulan di situ yang ternyata totalnya hanya 17 bulan yang cenderung menunjukkan negatif. Oke, satu sisi teman-teman, 17 dari 52 yang negatif berarti sebetulnya mayoritas relatif lebih positif ya. Nah, tapi masalahnya adalah di antara 17 bulan yang negatif tersebut, rata-rata 23% kecenderungannya menunjukkan penurunan terjadi di bulan September. Tapi hati-hati untuk menyimpulkan hal seperti ini sebetulnya tidak juga. Artinya tidak selalu mulus dia akan negatif. Ada beberapa hal juga yang kalau kita kategorikan secara perhitungan 23% berarti sisanya 70 sekian persen tentunya positif ya dari 17 bulan yang negatif tersebut. Nah, ini artinya tidak serta-merta S&P 500 akan terjadi penurunan kecuali kalau Dow Jones ya, karena memang secara berita ataupun secara gambaran outlook-nya relatif negatif untuk Dow Jones, tapi untuk S&P 500 kelihatannya tidak. Nah, yang kita harapkan nantinya dari rekor S&P 500 ataupun Nasdaq nantinya bisa bergulir untuk membantu pasar saham ataupun ekuitas. Belum lagi di bulan September ini kan harapannya adalah terkait dengan pemangkasan suku bunga dari Federal Reserve. Nah,
Di S&P 500 ada rally sekitar 8,8% di tahun 2010. Kemudian di tahun 2012, 2013 juga terjadi rally sekitar 2,4 atau 2,9%. Nah, ini berarti sebetulnya kalau kita korelasikan lagi dalam satu tahun, katakanlah sesi perdagangan, ada 2 bulan yang cukup positif, yaitu November dan April. Dan November diyakini sebagai bulan positif kedua terbesar setelah April. Artinya lagi, kalaupun kita asumsikan terjadi penurunan di bulan September, katakanlah di awal sampai minggu ketiga dia terjadi penurunan, mungkin minggu keempat itu adalah saatnya pemulihan ataupun rebound. Jadi beberapa data menunjukkan bahwa September, penurunan di bulan September ataupun di bulan Oktober, itulah kesempatan untuk melakukan buy atau mencari momentum buy, karena berikutnya dia akan secara bertahap melanjutkan rally. Dan ingat yang pernah saya sampaikan bahwa setiap bulan November kita sudah mulai ada window dressing yang sudah mulai berdampak, dan akhirnya di bulan Desember pun Santa Claus Rally itu akan terus mendorong harga saham kecenderungannya untuk mulai kenaikan. So, inilah kesempatan terbagus. Kalau kita dapatkan penurunan, jangan khawatir, karena itu adalah penurunan yang relatif seasonal dan juga relatif normal, sehingga dapat harga murah. Itu adalah kesempatan untuk melakukan buy. Nah, apa saja yang harus diamati untuk minggu ini? Ada beberapa hal, kurang lebih saya kategorikan 3 hal di situ. Ada data PMI, ada data household spending dari Jepang, kemudian ada jobs data ataupun data pekerjaan dari Amerika. Oke, dari PMI, saya minta Anda jangan abaikan untuk ISM manufacturer ataupun ISM non-manufacturer dari Amerika, termasuk juga PMI service, PMI manufacturer dari Inggris ataupun Eropa, dan juga termasuk dari China. Nah, household spending dari Jepang, kenapa kita soroti ini? Karena inilah yang dituju oleh para pembuat kebijakan BOJ. Mereka menginginkan ada spending yang cukup baik ataupun meningkat dari rumah tangga Jepang. Ini juga menggambarkan konsumsi domestik tentunya. Sehingga kalau misalkan terjadi kenaikan ataupun data yang positif, itu berarti positif juga untuk ya katakanlah kategori ekonomi yang diinginkan oleh BOJ. Dan itu berarti mendukung untuk kenaikan suku bunga di pertemuan berikutnya. Bukan September, tapi kemungkinan di bulan Oktober. Nah, kemudian terkait dengan data pekerjaan. Kita akan melihat data non-farm payroll, tapi sebelum itu ada ADP yang bergeser ke hari Kamis ya. Hari Kamis biasanya dia akan muncul di hari Rabu, tapi karena tanggal 2 itu adalah Labor Day atau hari buruh, sehingga akhirnya kita baru akan lihat market Amerika akan aktif mulai besok. Dan itu pula yang sebabnya data ADP mundur ke hari Kamis bersamaan dengan data Initial Jobless Claims. Kemudian kita juga akan lihat data non-farm payroll dan juga unemployment rate di hari Jumat, dan itulah yang paling ditunggu-tunggu oleh para pelaku pasar. Kenapa? Karena setidaknya data tersebut akan memberikan gambaran seberapa besar sih kurang lebih yang akan dilakukan dalam hal pemangkasan suku bunga di bulan September. Nah, kemudian juga ini adalah tabel beberapa yang kita lihat untuk kedepannya, kurang lebih untuk bulan September, ekspektasi dari pasar terhadap masing-masing suku bunga bank sentral. Ya, 4 di sisi kiri itu adalah yang menunjukkan pemangkasan atau yang diharapkan akan terjadi pemangkasan. Kurang lebih 100% diperkirakan akan melakukan pemangkasan. Selain Federal Reserve, itu ada ECB, kemudian ada Bank of Canada, dan juga Swiss National Bank. Kalau kita review ke belakang, memang yang paling awal waktu itu adalah Bank of Canada dan juga Swiss National Bank. Kemudian diikuti oleh ECB, barulah diikuti oleh Bank of England. Nah, sekarang kalau kita lihat posisinya juga akan relatif sama, apalagi kalau misalkan di tanggal 17 ataupun 18 September, kemungkinan Federal Reserve akan melakukan pemangkasan suku bunga. Nah, sementara di sisi kanan ada 3 bank sentral yang diperkirakan akan hold ataupun mempertahankan suku bunganya. Ada Bank of England, kemudian ada RBA, Reserve Bank of Australia, dan juga Bank of Japan. Jadi 3 berbanding 4. 4 yang diperkirakan akan memangkas, sementara 3 lainnya diperkirakan akan relatif bertahan. Dalam hal ini, berarti kalau kita lihat euro, compare dengan pound sterling, saya rasa paling wajar adalah kalau kita melihat euro akan relatif tergerus alias melemah, sementara pound sterling diperkirakan akan mengalami kenaikan ataupun penguatan. Dan itu pula yang kemungkinan kalau kita compare dengan apa yang diharapkan terhadap Federal Reserve, berarti dolar kemungkinannya akan relatif lebih lemah dibandingkan dari mata uang rival ataupun beberapa mata uang lainnya. Nah, otomatis ini yang ada di gambaran para pelaku pasar. Hanya saja untuk Federal Reserve, untuk saat ini mereka ingin melihat berapa besar pemangkasan untuk pertama kalinya di bulan September. Oke, CME Fed Research menunjukkan ekspektasi probability-nya untuk 25 basis point adalah kurang lebih 69%. Sementara untuk ekspektasi 50 basis point probability-nya hanya 31%. Tapi hati-hati teman-teman.
Angka ini probabilitasnya relatif turun dibandingkan sebelumnya 70%. Ya, mungkin turunnya tipis gitu ya. Tapi apapun itu, seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, bahwa apapun yang terjadi pada data ekonomi itu tidak akan menggagalkan penurunan suku bunga di bulan September. Hanya saja kalau ingin yang agresif atau 50 basis point, mau nggak mau kita ingin mengharapkan data non-farm payroll ataupun data CPI yang akan rilis di dalam tanggal 6 ataupun tanggal 11 September mendatang, itu adalah relatif lebih lemah. Tapi kalau datanya relatif lebih kuat ataupun sedikit kuat, maka jangan khawatir, suku bunga akan tetap dipangkas 25 basis point. Nah, cuman masalahnya berapa kali yang akan dilakukan oleh Fed di tahun ini, itu yang akan kita lihat dari dot plot di bulan September. Sementara itu, kalau kita lihat dari ekonomi kalender untuk sore ini, ya untuk malam ini lebih tepatnya kita hanya melihat dari manufacturer untuk zona Eropa dan juga manufacturer dari zona Inggris. Ya, kalaupun datanya relatif kuat, saya rasa kenaikan untuk euro akan relatif sementara. Kemudian kita akan lihat penurunan karena ekspektasi pemangkasan suku bunga dari ECB yang tadi kita sudah sempat lihat ada 100% diperkirakan akan terjadi. Nah, dan tak kalah lupa juga, saya ingin tetap mengingatkan kepada Anda. Jadi 6 September, non-farm payroll, 11 September CPI, dan akhirnya kita akan menuju kepada FOMC meeting bulan September. Jadi kira-kira menurut Anda, apakah bulan ini akan terdapat kejutan atau semua sudah diantisipasi? Dan ingat, nanti sore kita akan coba tinjau apakah emas punya kesempatan minggu ini tembus 2.600 atau at least bertahan dulu di atas 2.500-an. Dan mungkin juga USD Japan Yen ataupun bahkan saham yang akan kita lihat menjadi kejutan di tahapan berikutnya.